Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'alan nabi Muhammad. Shollu 'alan nabi Muhammad. Kita buka dengan sholawat yang teriaknya kenceng. Saya doakan qabul hajat, amin. Yang masih bertahan dapat syafaat, yang sudah pulang segera menyusul kanjeng Nabi. Oh, nanti dulu ya Bu ya. Pulang saya juga mau pulang. Makan nasi aking, minumnya susu. Hei kamu jilbab kuning, I love you. Coba kita mulai dengan sholawat dulu. I love you too. Ya Rasulullah, jawab. Ya Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Minum kopi nanti dulu. Kamu gak usah terlalu bersemangat. Amplopmu nggak jelas. Ini baru tes sound. Minum kopi rasanya nikmat, beli semangka minumnya susu. Mari ngaji dan bersolawat bersama Erlangga, Indonesia maju, amin. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Kabupaten Bandung, ngaji sareng Gus Miftah, Bang Asedadili lumayan gagah, tapi sayang walaupun gagah istrinya tidak nambah-nambah. Istrinya langsung protes, jangan. Tapi santai Bu, Bang Aceh Sadili setia seperti Gus Miftah. Karena mohon maaf bagi kami, lelaki terbaik adalah bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Betul Bu? Saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Bu, Ibu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Kira-kira ibu-ibu Bandung pilih yang mana? Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh. Suaminya soleh, istrinya nakal. Nabi Nuh. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya
soleha. Yang ketiga, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya soleha. Yang keempat, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Ibu-ibu kira-kira pilih yang mana? Tipe keluarga Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu langsung terlihat nggak jadi Ibrahim, Gus Fir'aun juga nggak apa-apa. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tepuk tangan untuk Bapak Erlangga Hartarto. Pak Ketum Golkar ini orangnya cair, Bu. Karena nama komplitnya adalah Cairlangga Hartarto. Saya cuma nitip pesan sama Ketum Erlangga, kamu bisa melupakan orang yang tertawa bersamamu, tapi jangan pernah melupakan orang yang menangis bersamamu. Seluruh jajaran DPP Golkar, Sekjen, Ketua Fraksi, Ketua Komisi yang saya hormati, Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, Jawa Barat. Sorry Bu, kopinya belum datang. Saya butuh ngopi, kenapa? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Makanya ibu-ibu belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Pak Aceh, kopinya mana? Kopi pahit. Kita doakan Pak Aceh Sadili mudah-mudahan panjang umur, sehingga orang sedunia mati Pak Aceh hidup sendiri. Seluruh yang hadir, Hadratal Muhtaramin, para kiai, para masyayikh yang sangat-sangat saya muliakan, Bapak Ibu warga masyarakat Bandung rahimakumullah. Ibu bapak, satu alasan kenapa kita sholawat, ada satu hadis yang paling masyhur, yang ketika hadis ini datang semua sahabat tepuk tangan. Ini akan saya ceritakan supaya Anda bangga bersolawat dan tidak meninggalkan tempat. Kalau meninggalkan tempat saya persilahkan, tapi saya yakin Anda orang baik. Cuman saya berwasiat, tolong jangan dikubur sebelum mati. Satu ketika Nabi sedang khutbah. Yang namanya khutbah itu yang satu ngomong, yang satu diam. Kalau dua-duanya ngomong, namanya omong-omong. Ini Nabi sedang berkhutbah. Materi khutbahnya tentang apa? Tentang as-sa'ah, hari kiamat. Menakutkan, Bu. Tentang prahara surga dan neraka. Ini kalau saya lihat insya Allah wajah-wajah surga. Tapi serindu-rindunya Anda dengan surga, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Bahaya, Bu. Kayak kemarin saya berpesan di Jawa Timur, gara-gara ada petasan, satu keluarga mati. Kepalanya di atas kelapa, kakinya di bawah. Maka saat itu saya berwasiat sama orang Malang. Kejadian Ramadan kemarin di Malang. Saya berwasiat, apa wasiat saya? Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Tolong diingat-ingat. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Bisa pecah matanya, Bu. Kayak santri saya datang ke pondok, Abah, saya pengen nikah dengan anak sekolah, boleh apa enggak? Saya jawab, tidak boleh. Kenapa? Nunggu pulang. Masih sekolah dinikahkan goblok. Pulang dulu. Kayak anggota DPR Golkar bilang, Gus, boleh nggak saya menikah dengan teman sekantor? Nggak boleh. Kenapa? Satu saja capek, sekantor dinikah. Capek Pak Erlangga. Ini Nabi sedang berkhutbah. Bu, kalau khutbah itu yang satu ngomong, yang satu diam. Karena kalau satu ngomong namanya omongan.
Ketika Nabi berkhutbah, ada Arab Badui interupsi memberikan somasi kepada Nabi. Apa somasinya? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Nabi, dari tadi Anda berbicara kiamat. Pertanyaan saya, kapan kiamat itu datang? Nabi mendengar tapi tidak menjawab. Ini tanya, kapan kiamat datang? Karena Nabi terus berkhutbah, sang Badui kembali berteriak, ya Rasulullah, mata sa'ah. Nabi, kapan kiamat itu datang? Untungnya ini Badui masih sopan, memanggil Nabi dengan kalimat ya Rasulullah, tidak dengan menggunakan kalimat ya Muhammad. Ini gak boleh, Bu. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'd. Kita itu memanggil Nabi nggak boleh jangkar. Kalau bahasa Bandungnya apa, Bu? Harus sopan. Jadi manggil beliau dengan kalimat ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah. Dalam sejarah disebutkan Allah memanggil nama Muhammad secara langsung hanya sekali, ketika pertemuan 4 mata di Sidratul Muntaha. Selebihnya Allah menggunakan kalimat ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah, ya Muzammil, ya Mudassir, Taha, Yasin. Kita nggak boleh, Bu, kasar. Ibu-ibu saja mohon maaf, ada wakil bupati. Siapa wakil bupatinya? Yang terhormat Sahrul Gunawan. Pakai bahasa yang terhormat. Betul? A. Kalau saya di Jogja dipanggil Siapa ketum Golkar? Yang terhormat Menko Erlangga. Misinya untuk Indonesia besar, sebesar perutnya. Ini kita dengan manusia biasa bilang ajengan, betul, Bu? Apalagi dengan Nabi. Istri saja manggil suami, kalimatnya kadang-kadang istimewa, apalagi suami manggil istri. Assalamualaikum Mama. Iya Papa. Mama kakinya belang-belang. Sopan, apalagi dengan Nabi. Kalau saya biasa manggil istri saya Beb. Istri saya manggil saya Say. Bukan sayang sih, syaitanir rajim. Saya pengen ngetes pengurus Golkar. Saya pengen tahu pengurus Golkar itu mencatat nama istri di HP-nya siapa. Saya curiga, Pak. Laki-laki itu kurang ajar. Baru menikah, my wife. 5 tahun menikah, istriku. 10 tahun menikah, satpam. 15 tahun menikah, mak lampir. 20 tahun, Israel. Saya pengen lihat Pak Aceh Sadili nama istrinya siapa di situ. Iya, buka dong. Saya curiga namanya siapa. Diganti dulu, Bu. Jangan diganti dong. Wah, ternyata di terus ini adalah Bunda Rita Fitria. Ada tambahnya 2. Satunya siapa? Aku curiga. Masih ada yang 3 dong. Tadi tolong ibu-ibu pulang, HP suaminya dicek. Namamu siapa di situ? Saya ke Belanda tahun 2018. Teman saya pengusaha kaya, masuk toilet tuh. Gus izin, tolong HP saya dipegang. Ada incoming call, panggilan masuk. Tulisannya siapa? Security. Saya mikir, nggak mungkin seorang security bisa direct call kepada majikan. Ini pasti masalah. Begitu dia keluar dari toilet, saya tanya, bro, ada telepon masuk. Dari siapa, Gus? Security. Oh, security. Saya bilang, saya nggak percaya. Itu siapa? Istriku. Kacau. Masa istri terus security? Makanya kalau suami istrinya galak, jangan terus security, Pak. Munkar nakir. Ini orang Badui kembali memanggil yang ketiga kalinya kepada Nabi. Ya Rasulullah, mata sah. Wahai Nabi, kapan kiamat itu datang? Setelah ketiga kalinya, Rasul baru menjawab, siapa tadi yang tanya kapan kiamat datang? Saya, wahai Nabi.
gantian Badui ini ditanya sama Rasulullah, ma'adattalaha, wahai engkau, kamu bertanya kiamat. Pertanyaan saya, kata Nabi, apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat? Kemudian orang Badui ini menjawab, fawallah, demi Allah, ma'adattulaha kabira sholatin wala sodaqatin. Nabi, persiapan kami nggak banyak. Sholat kami pas-pasan, sodaqah kami pas-pasan, Quran kami pas-pasan, tahajud kami pas-pasan, sholat kami pas-pasan. Nabi, subuh ketiduran, duhur asar sibuk pekerjaan, maghrib masih di jalan, isya kecapean, begitu bangun tidur nulis status WA, ya Allah mudahkanlah urusanku. Ada yang seperti itu, Bu? Allah diatur, kerja nggak mau, usaha nggak mau, bisnis nggak mau, pekerjaannya tidur. Begitu bangun nulis status, akan indah pada waktunya. Bangun, tidur lu mereng. Jangan-jangan obatnya belum diminum ya, Bu. Kemudian apa si Badui ini bilang? Demi Allah, persiapan kami tidak banyak. Tapi apa kata dia? Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi kami sangat mencintaimu, wahai Nabi. Modalnya apa, Bu? Cinta. Mendengar pernyataan Badui ini, apa jawab Nabi? Nabi bersabda, yang sabdanya ini membuat semua sahabat yang hadir tepuk tangan, Bu. Apa sabdanya? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di surga akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Sahabat tepuk tangan kamu domblong. Sahabat seneng banget dengar hadis ini, kok kamu nggak paham? Seseorang itu besok di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Termasuk kita semuanya orang Bandung, amin. Makanya saya bilang sama Gus Ipang, Gus saya capek, kenapa saya dipaksa ke Bandung? Ayolah Gus sama ketum, saya niatkan atas nama cinta. Maka malam hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kabupaten Bandung, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Nggak percaya, silahkan dicoba besok. Nah, malam hari ini modal kita cuma cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Nabi. Kepada siapa, Bu? Kepada Golkar, Bu? Ya. Besok itu, Bu, dari kiamat, Bu, akan ada bendera namanya Liwaul Hamdi. Anda mencintai Nabi, besok di surga di bawah bendera Liwaul Hamdi. Anda mencintai Golkar, di padang mahsyar di bawah pohon beringin. Paling Nabi mikir, ini pohon dari mana? Nah, pertanyaan saya begini, terutama sama ibu-ibu. Ibu, siapa yang lebih kamu cintai? Suamimu apa nabimu? Nabi. Iya. Andilau antara dilema dan galau. Coba sekarang suami ditanya. Kalau suami masih gagah ini, Bapak, siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu apa istrimu? Wah, langsung Nabi. Kok selingkuhan gimana, Bu? Gak bahaya dah. Kok selingkuhan? Bu, sorry Bu, kami laki-laki punya prinsip, Bu. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Ketahuan istri mate, Pak. Tahu sendiri, perempuan itu adalah klaster makhluk terkuat di muka bumi. Adalah ibu-ibu. Lu beneran. Makanya saya sering bilang tuh,
Film itu Pak Bu, kalau filmnya itu horor, pasti bintang filmnya perempuan. Nggak percaya? Nyi Roro Kidul, cewek. Nyi Blorong, cewek. Nini Pelet, cewek. Nenek Sihir, cewek. Mak Lampir, cewek. Wewe Gombel, cewek. Kuntilanak, cewek. Susana, cewek. Suster Ngesot, cewek. Sundel Bolong, cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sudah jelas. Makhluk paling horor dan menakutkan serta mengerikan di muka bumi adalah cewek. Ciri-cirinya jilbabnya putih. Yang jilbabnya kuning insya Allah lebih parah. Tapi sebaliknya tuh, kalau film yang lucu-lucu itu rata-rata bintang filmnya cowok. Ipin Upin cowok, Dono Kasino Indro cowok, Jin dan Jun cowok, Sepong-Ngepong cowok, Tom and Jerry cowok, Mr. Bean cowok, Scooby-Doo cowok, Popeye cowok. Kenapa? Karena makhluk yang lucu dan menghibur juga selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan, Ketum, kenapa hewan korban itu jenisnya pasti jantan. Sapi jantan, unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Kenapa hewan korban harus jantan? Karena kalau betina, jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Betul Bu? The power of emak-emak naik motor di jalan, rating kiri, belok kanan. Betul Pak ya? Cewek dilawan. Cewek itu kelemahannya satu, Pak. Kelemahannya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah cewek. Apa Bu pengalaman? Siapa yang bilang? Bu, ini Pak Aceh Sadili kalau di kantor galak dia Bu. Di rumah ketemu istri di kantor kayak macan Bu, di rumah kayak kucing Bu. Nah, modal kita ini cuma cinta sama Nabi. Almar'u ma'aman ahabba. Kenapa pertanyaannya kita mencintai Nabi? Sederhana. Manusia secara umum itu terbuat dari tanah, tapi Nabi tidak 100% terbuat dari tanah. Ibu bapak, ada dua Nabi yang pernah ketemu sama Allah secara langsung. Satu, Nabi Musa. Dua, Nabi Muhammad. Anda tahu? Nabi Musa ketemu sama Allah setelah berdoa 40 tahun. Baru ketemu dengan Allah 40 tahun. Nabi saja berdoa 40 tahun baru dikabulkan. Kita berdoa belum dikabulkan kok putus asa. Yang jomblo-jomblo jangan putus asa. Nah. Doanya yang singkat saja. Ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia jodoh orang, semoga orang itu adalah aku ya Allah. Doanya maksa ibu ya. Saya punya tetangga, ibu janda sama anaknya gadis. Naksirlah tetangga saya sama anak gadisnya. Apa dia berdoa? Ya Allah, saya naksir anak gadis tetangga saya ya Allah. Tapi kalau anaknya tidak mau, ibunya juga nggak apa-apa ya Allah. Tidak ada rotan janda pun jadi. Kalau di Bandung jahe, janda herang. Saya itu jujur Pak Aceh, saya pengen bisa ngomong bahasa Sunda, tapi nggak bisa-bisa. Saya latihan sama Kang Ridwan Kamil, nggak bisa-bisa. Terus beliau bilang kalau Gus Miftah pengen ngomong Sunda teh gampang. Caranya bagaimana? Nikah lagi sama awek Sunda. Yeah.
saya nggak berani, Bu. Kecuali kalau Ketum Erlangga memberi contoh. Untung orangnya nggak ada. Nah, ini apa bedanya Nabi Musa sama Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah? Nabi Musa ketemu dengan Allah itu karena dia minta. Tapi Nabi Muhammad ketemu dengan Allah, Allah yang ngundang. Nabi Musa mengajukan, Nabi Muhammad diundang. Di mana ketemunya Nabi Musa? Di Bukit Tursina. Dikasih tahu info-info. Nabi Musa ketemu dengan aku di Bukit Tursina. Begitu naik bukit, sandalnya Nabi Musa dicopot. Allah katakan kepada Musa, mohon maaf, begitu naik Bukit Tursina, Musa menggunakan sandalnya. Allah sampaikan kepada Musa, Musa, copot sandalmu, biarkan kakimu menginjak Gunung Tursina, karena tempat ini akan menjadi tempat yang suci, karena tempat pertemuanku dengan pertemuanmu. Begitu naik, satu hijabnya Allah dibuka dari 70.000 hijab yang Allah punya. Begitu melihat sinarnya Allah, Nabi Musa terhempas jauh. Nabi Musa nggak mampu menatap Allah. Sehingga ketika Nabi Musa terlempar, ada umatnya Nabi Musa yang melihat Nabi Musa langsung buta, Bu. Kenapa? Karena masih ada sisa nurnya Allah. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak minta, Pak, tapi diundang. Langsung naik ke Sidratul Muntaha. Bedanya apa? Begitu Nabi Muhammad mau jalan sendirian, beliau mencopot sandalnya sebagaimana Nabi Musa. Allah katakan kepada Muhammad, ya Muhammad, jangan kamu copot sandalmu, karena langit pengen diinjak-injak oleh sandalmu. Nabi Musa diperintahkan untuk mencopot sandalnya, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menggunakan sandalnya. Kemudian apa? Ketika Nabi Muhammad berjalan, dia bilang sama Jibril, Jibril, kamu saja yang terbuat dari cahaya, tidak mampu ketemu dengan cahayanya Allah. Bagaimana aku manusia biasa? Apa jawaban malaikat Jibril? Muhammad, aku memang terbuat dari cahaya, tapi cahaya biasa. Sementara dirimu Muhammad terbuat dari separuh cahayanya Allah. Nabi Muhammad, Bu, terbuat dari separuh cahayanya Allah. Itulah kenapa dikatakan Nur Muhammad sebagai Sayyidil Awwalina wal Akhirin, Nabi pertama dan Nabi terakhir. Kenapa? Nurnya Muhammad tercipta sebelum Adam, sementara penciptaan Nabi Muhammad setelah Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika dalam kandungan ibunya Siti Aminah, perutnya Siti Aminah, Bu, mengeluarkan cahaya. Karena Nabi Muhammad separuh cahayanya Allah. Ketika di siang hari berjalan di bawah matahari, beliau senantiasa ditutupi awan. Kalau ibu-ibu pakai payung karena takut wajahnya hitam, makanya kenapa pakai skincare. Itulah alasan sekarang cowok yang good rekening lebih menarik daripada cowok good looking. Betul, Bu? Ada lagi good rekening. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istri glowing. Betul, Bu? Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong-koming. Istrinya Deddy Corbuzier tanya sama saya, Gus, dari tadi ngomong kriteria suami soleh, ada nggak kriteria suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Itulah tuh, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Ya. Kelihatan, Bu, wajahnya kayak kotak infak, Bu. Kita kena panas takut hitam. Nabi Muhammad dipayungi awan. Pertanyaannya kenapa? Bukannya Nabi Muhammad takut panas, tapi matahari nggak berani ketemu dengan Nabi Muhammad. Cahaya Muhammad itu lebih hebat dibandingkan cahaya matahari. Kalau sampai mereka bertemu secara langsung, Pak, matahari yang pecah. Sun anta badrun anta nurun
fauqa nur. Betul Bu? Anta Samson, Nabi, engkau adalah matahari. Anta Badrun, Nabi, engkau adalah bulan purnama. Anta nur fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Lagunya gimana Bu? Anta nurun. Ini menunjukkan cahaya Nabi Muhammad yang berkelas Bu. Maka Nabi Muhammad itu tidak terbuat dari tanah, hanya separuh. Separuhnya adalah cahayanya Allah. Beda dengan kita Bu, ini murni terbuat dari tanah. Maka kenapa manusia terbuat dari tanah? Tanah itu bahasa Arabnya ardun, asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia terbuat dari tanah? Supaya banyak mengalah, seperti tanah. Makanya tanah itu diinjak-injak, tidak berontak, dikencingi, dia tidak emosi. Tapi Anda tahu, didiamkan saja semakin lama tanah harganya semakin mahal. Betul Bu? Kalau nggak percaya tanya Pak Wabu Bu. Kan ngurusi tanah, termasuk Bimantara, Biro Makelar dan Perantara. Manusia terbuat dari tanah supaya banyak mengalahnya ridhonya. Manusia yang mau mengalah didiamkan saja, semakin lama harganya semakin mahal. Gus, kalau manusia terbuat dari tanah, kenapa masih ada suka manusia yang suka marah-marah? Apakah manusia yang suka marah-marah tidak terbuat dari tanah? Tetap manusia yang terbuat dari tanah. Oh mohon maaf, manusia yang suka marah-marah, tetap saja dia terbuat dari tanah. Namun barangkali tanah sengketa. Kok orangnya baik hati, suka ngaji kayak Pak Ketum, barangkali tanah suci. Kok orangnya sombong, jelas tanah tinggi. Sukanya nakut-nakuti, tanah kuburan. Sukanya belanja kayak ibu-ibu, tanah abang. Galau kayak mas-mas, tanah longsor. Karena penciptaan kita berbeda dengan Nabi, itulah alasan kita kenapa harus mencontoh Nabi. Maka kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Kenapa harus Nabi? Nabi itu komplit. Pernah menjadi pengembala, pernah menjadi pedagang, pernah menjadi pengusaha, pernah menjadi presiden. Makanya kalau Pak Erlangga pengen jadi calon wakil presiden, harus meniru Kanjeng Nabi. Bu, Pak Erlangga kira-kira pantas nggak jadi calon wakil presiden? Kenapa Bu? Harus. Kenapa Bu? Maka saya bilang, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Erlangga Hartarto mana bisa. Ini yang bikin mahal tuh, ini loh tuh. Ibang, kalau pengajian Bu sama gaya nggak pernah disawer Bu. Beda kalau dangdutan, buka titik, jos sawer. Makan roti, minumnya susu. Dari tadi ngaji kok nggak ada tisu. Ternyata di Bandung kalau minta segala sesuatu harus ngomong dulu. Oh, kopinya belum diminum. Minum dulu ya Bu. Air putihnya. Pak Erlangga itu seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Kalau kopi panas, tolong langsung diminum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Wahai caleg, jangan sia-siakan kepercayaan rakyat. Kalau sampai sudah dingin, hati-hati. Betul Bu? Hari ini kalau saya dikasih kopi panas, ada gulanya nggak pernah saya aduk Bu. Kenapa? Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, seperti cangkemnya caleg. Caleg dengerin. Nah, hati-hati warga Bandung. Hari ini kalau ada orang mendadak ramah, murah senyum, saya curiga, jangan-jangan caleg.
riwayat. Kok mendadak ngaku-ngaku Majelis Taklim Al Hidayah? Jangan-jangan ya, itulah bedanya pilkada sama pil KB. Pil KB kalau lupa jadi, pilkada kalau jadi lupa. Makanya Ketum Erlangga berkewajiban mencetak kader-kader Golkar yang amanah. Setuju? Karena saya mencatat, biasanya caleg atau calon pemimpin itu modalnya cuma dua. Satu berani, dua sabar. Maksudnya apa? Berani mengumbar janji dan sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Hati-hati. Mantap. Mudah-mudahan caleg Golkar amanah semua, amin. Yo, saya mau ngomongin dikit tentang prestasinya Pak Erlangga. Tapi kita selawatan dulu yuk. Ya. Tadi pesannya Gus Malarangeng. Di wonge mau. Halo bro. Ya Allah. Gus Jamaah Islam Liberal. Kemarin belum mau pakai peci bu, ikut pengajian sekali ke Tuban, langsung pakai peci bu. Kita doakan Bang Jul masuk surga. Pecinya. Saya mau nyanyi Joko Tingkir, tapi selawatnya saya rubah selawat kebangsaan. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasul. Semua flash HP dihidupkan. Saya pengen melihat orang Bandung membuat bahagia Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi. Amin. Ayo diangkat HP-nya. Lampunya matikan dong. Oh, lampunya dimatikan bisa nggak panitia? Kalau nggak bisa ya ketua panitianya dimatikan nggak apa-apa. Satu parun kabeh dimatikan. HP dimatikan. Semuanya lampu dimatikan panitia. Oi, ketua panitia dimatikan. Nah, semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sana sebelah mana Pak Aceh? Sana Pak Aceh. Sana sebelah mana? Kanan. Kanan kiri we. Kiri, sebelah sana, timur yuk. Semuanya diangkat. Ayo, musik siap-siap. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bi bismillah wa bil hadi rasulillah.
Alhamdulillah. Sudah jam setengah 12. Oh, jam 2 Bu ya. Ya Allah. Ini sudah tua lincah sekali neneknya ini. Caleg juga Bu? Oh caleg dong. Ada. Coba calegnya sini, kalau bisa jawab pertanyaan saya tak kasih uang. Sini. Ayo maju maju. Pinjam mic-nya dong. Sini Bu, pinjam mic, pinjam mic. Sini Bu. Pinjam mic-nya, pinjam mic. Ada Pak Aceh, pinjam mic, pinjam mic. Sini Bu. Saya tanya dulu ibunya ini. Ibu namanya siapa? Nama saya Vera Iriani, Dapil 3 Kabupaten Bandung, nomor urut 4. Malah kampanye. Kapan lagi promosi? Makan roti, minumnya susu. Bu Iriani mulutnya bau. Gemes sama aku. Aduh. Malah jibit-jibit saya. Nanti nafsu loh. Bu Iriani, kan mau Bu Vera kan mau nyalek. DPR itu tugasnya apa? Fungsinya ada 3 apa saja? Tolong Fungsi disebutkan. legislatif, Legislasi. 2. fungsi penganggaran, 3. fungsi pengawasan. Oh, pintar. Kader Golkar pintar. Ya dong Pak, itu kan dites Oh, tes. Oh, tadi tes. waktu mau jadi calon fungsionaris. Oke. Saya Pertanyaan kedua, dimarahin. Indonesia kan punya 7 presiden. Sebutkan 7 nama presiden semuanya. 1. Soeharto. Bapak Presiden Soeharto. Yang pertama siapa? Yang pertama. Oh, Bapak Soekarno. Nomor 2. Soeharto, Pak Soeharto. Saya itu membiasakan menyebut pemimpin kita dengan sopan. Siapa ketemu? Bapak Erlangga Hartarto. Siapa ketuamu? Aceh. Nggak pantas, nggak pantas. Harus Bapak Ajengan Aceh. Akang kalau Pak Aceh. Iya, Akang Pak. Aceh. Kang Aceh. Kenapa Akang? Kan kakak kesayangan. Iya. Tapi soalnya Bu Vera sama Kang Aceh beda pemikiran. Bu Vera mikir Kang Aceh mikir istrinya. Enggak, Pak. Kita sama pengurus Jawa Barat, Pak Aceh mikirin saya. Iya udah. 3. Gus Dur. Nomor 3. Siapa? Oh, B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie. 4. Ya itu Gus Dur, Pak. Betul. 5. Megawati. Ibu. Oh, Ibu Kanjeng Megawati. Pakai Kanjeng barang nih loh. Nama nambah Kanjeng. 6. Kanjeng Mami. Bapak. Bentar dulu. 6 itu siapa? Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. 7. Mudah-mudahan jadi Golkar. Iya, 7. Katanya Bapak Jokowi. Widodo. Besok 8. Bapak Erlangga Hartarto dan Pak Prabowo. Presidennya Erlangga kan? So tahu Presiden Erlangga presiden. Pak belum dihapus sampai Iya. Tak sangat mateng loh cah ini. Keputusan Golkar, presidennya Prabowo, wakilnya Erlangga. Oh gitu ya Pak. Sok tahu. Yaudah ibu baca selawat sekali, tak kasih uang 1 juta. Halah ya Allah. Uang ngendi to ya, Aduh, pantesan tadi tangan saya gatel. Ibu semalam digigit nyamuk ya? Pantesan gatel. Ya. Ayo Vera selawat. 1. Salatullah salamu. Itu tadi lagu saya yang lain. Enak aja. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajabas syukru alaina mada'alillahi da. Oke, sekarang buat pantun tuh Pak Erlangga. 1, 2.
3. Ayo pantun. 4. Sanajan dikakalerkeun da sate mah tetep seungit. Sanajan dibang balerkeun Pak Erlangga mah tetep ngait dina hate. Iya. Udah, pusing saya. 8, 9, 10. Tadi artinya apa? Aku nggak paham. Kamu tadi ini ngomong apa? Bapak Aku tahu nggak nggak? paham. Supaya nanti ditambahin sama Pak Erlangga Pak buat nyalek. Harusnya Sanajan dikakalerkeun da sate mah tetep seungit. contoh pantun tuh begini loh. Ada pendekar masuk angin. Kalau ada Golkar, kenapa cari yang lain? Wih, mantap. Naik Golkar ke pasar Beringharjo. Kenapa pilih Golkar? Karena ada Erlangga Hartarto. Ini. Aku nggak paham. Tenyaho. Tenyaho cenah. Pak, tenyaho itu artinya nggak tahu, Pak. Tenyaho. Kan saya bisa ngomong Sunda. Cicing mau lah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Yaudah 1 juta untuk Bu Vera. Ada yang mau? Halah. Ya Allah. Abang mau sih lagi? nambahin? Halah. Udah kayak nyubit. Sama-sama. Alah, ya Allah. Umurnya berapa sih, Bu? 62 ya, setahun lagi lah insya Allah. Setahun lagi jadi anggota DPR. Kita doakan Bu Vera mudah-mudahan panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Bu Vera hidup sendiri. Ya Allah. Ayo satu lagi yang cowok. Siapa mau duit? Yang wajahnya paling lucu siapa ini? Yang pakainya paling aneh siapa ini? Mana? Yaudah kamu sini tuh yang berdiri tuh. Sini. Ya Allah. Lain. Kamu kayak jangan gitu. Aku Zizi. Piye kabare Mas? Loh, kok biar kabarin? Apa? Namanya siapa? Jenenge Sastra. Kadang-kadang ketan, kadang-kadang beras, kadang-kadang edan, kadang-kadang waras. Yang suruh salaman itu siapa ya? Lihat cewek Kan mata. saling menghargai. Oh, saling menghargai. Umurnya berapa? Umurnya 40. 40. Nah, ini kalau foto dia itu nggak perlu pakai flash. Nah, sudah terang batuknya ya. Udah, kamu dari mana asalnya? Asli Cinambo, Bandung. Cina? Cinambo, Bandung. Cinambo, Bandung. Udah, sebutkan 5 tokoh Golkar. Pertama, Tuh. Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto. Oh, dua. Wakil Ketua Umum Siapa? Pak Ridwan Kamil. Betul tidak datang ya? Masih di Eropa. Nah. 3. Pak Aceh. Mana orangnya? Iya. Halah. Sok-sokan. Yang tua-tua 2 lagi. Yang tua-tua. Akbar Tanjung. Bapak. Oh siap Bapak. Bapak Tanjung. 5. Mantan orang Lampung ini Siapa? yang pengusaha Abu Rizal Bakri. Ngomong Abu Lahab tak aja. Tidak, kamu sekarang mimpin membaca Pancasila orang semuanya ini yang mimpin kamu. Oke, Assalamualaikum. Sudah Pancasila langsung. 1. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pelan-pelan. Tarik napas 1 jam baru dikeluarkan. Oh, jangan grogi. Oh iya. Oh, dempetan. Ya udah 4. Kemanusiaan. Hei. Masa kader Golkar gak hafal Pancasila? 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sakarmu. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu cowok apa cewek?
bingung. Cowok. Oh, cowok. Kan Lanang, burung, lanang. kan burung. Udah kamu agak error 500.000 saja kan? Cetiau. 1.000. Apa? Sejuta samain sama ibu yang tadi doang. Oh, hati-hati. Oh, itu dikasih Mbak itu baru itu. Cie. Semoga ibu terpilih jadi anggota DPR RI. Dapil Jabar 1. Nah iya, tapi lo pantes. Itu berapa? Dikasih berapa? Yaudah tak kasih 500 tambahnya. Orang main slot loh kamu itu. Ya Allah, iya, cerewet aja lo ah. 3, 4, 5. Kamu tahu nggak kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Nah, coba lihat 100.000 cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, semuanya ada gambar cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma uang Rp1.000. Pati murah bawa golok. Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Iya. Edanya, tambahnya ini 500 ya. Aku kemarin pengajian di Tuban, ada orang tak kasih uang 1 juta, pulang stroke. Sampai semua Sudah, aja loh. Ya udah, makasih Mas. Siapa tadi namanya tadi? Sastra. Ya, Makasih nah, ya. mudah-mudahan. Semoga sehat selalu. Amin. Pak. Udah, cerewet aja. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu hal Bu, ini pesan Presiden yang mungkin menjadi tanggung jawab Pak Erlangga untuk menyampaikan kepada kita semuanya. Karena kita berharap mudah-mudahan Pak Erlangga menjadi pemimpin estafet dari Pak Jokowi bersama Pak Prabowo. Amin. Nabi berpesan begini, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Kamu belum bisa dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Kenapa partaimu namanya golongan? Karena pendiri partaimu paham betul bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak golongan. Betul? Betul? Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau. Ada 1.700 suku bangsa. Ada 739 bahasa. Ada 6 agama. Maka kemudian kenapa partaimu dinamakan golongan? Supaya apa? Supaya mengerti dan memahami perbedaan, dirukunkan dalam satu partai yang sama, namanya golongan karya. Kasih tahu. Jadi mohon maaf, ridhonya Allah dan rahmatnya Allah itu hanya mau turun kepada umat yang rukun. Makanya kalau Indonesia pengen besar, jadilah umat yang rukun. Kebetulan kamu punya ketua umum Menko, yang namanya koordinator itu tugasnya merukunkan. Mudah-mudahan itu menjadi isyarat alam Pak Prabowo sama Pak Erlangga jadi pemimpin Indonesia. Amin. Tugasnya merukunkan. Amin. Makanya kenapa kalau orang itu mau sholat biasanya ngomong apa Bu? Sawu sufufakum fis sholah. Luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Kemarin Bu Ramadan saya menjadi imam sholat Pak Jokowi dan Pak Erlangga dan Pak Prabowo. Hari itu yang mimpin Indonesia bukan Pak Jokowi tapi saya. Imam sholatnya Pak Jokowi Bu. Saya mau sholat tengok ke belakang, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Erlangga jawab, siap Gus, bagus. Akhirnya saya takbir, Pak Erlangga ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi ikut ruko. Saya sujud, ikut lagi. Saya salam, ikut lagi. Begitu rampung sholat, saya tengok ke belakang, lihat Pak Erlangga, cie, ikut saya cie. Bilang. Pertanyaannya, kenapa disuruh meluruskan? Karena tugas bangsa kita hari ini adalah meluruskan soft dan barisan menjadi bangsa yang rukun. Indonesia menjadi bangsa yang besar Bu.
Salah satunya apa? Kemampuan Pak Menko mengatasi COVID-19. Anda bisa rasakan hari ini kita bisa pengajian tanpa masker. Salah satu pemikir terhebat di kabinet ini adalah Menko Airlangga Hartarto. Maksud saya apa? Ini kemampuan yang harus diamplifikasi sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang rukun. Yang namanya Menko itu koordinator. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman itu goblok. Kenapa? Badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi. Kenapa? Pakai celana dalam di luar. Betul Pak? Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton. Itulah alasan kenapa Superman kalau terbang tangannya di depan cuma satu begini, set. Soalnya kenapa? Yang satu megangi celana supaya nggak lepas, Bu. Betul Bu? Pak Menko punya kemampuan untuk merukunkan bangsa ini, maka namanya koordinator. Celakanya apa? Bangsa ini sekarang banyak orang-orang yang sifatnya seperti wasit sepak bola. Anda tahu wasit sepak bola? Apa pekerjaannya? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Ini banyak Bu sekarang di Indonesia. Yang lebih celaka lagi siapa? Wasit tinju. Ada orang berpelukan dipisah. Ada orang tonjok-tonjokan dibiarkan. Kan bajingan. Nah, Bowo yang mengatakan apa? Semua calon orang-orang terbaik, jangan saling menjelekkan Pak Prabowo. Tapi lucunya hari ini, mohon maaf, Pak Prabowo berpikir kemajuan Indonesia, tapi mereka berpikir tentang kejelekan Pak Prabowo. Pak Prabowo mikir Indonesia, mereka yang menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Contoh, Pak Prabowo hari ini dihina gara-gara apa? Kakinya pincang. Sudah tua, istirahat saja, kakinya pincang. Mereka lupa, Pak Prabowo kakinya pincang karena dikorbankan untuk membela kedaulatan bangsa sebagai seorang pejuang. Pak Prabowo kakinya pincang untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, berjuang di Timur-Timur. Sementara kalian yang menghina Pak Prabowo pincang, pertanyaan saya, apa dedikasimu untuk Indonesia? Apa pengorbananmu untuk Indonesia? Betul? Dibilang lagi, masa calon presiden gak punya istri? Emangnya siapa yang mewajibkan punya istri? Justru hari ini kalau tidak hati-hati, banyak pejabat yang hancur gara-gara istri. Contohnya Ferdi Sambo. Ayo ngomong. Betul? Istri itu bisa menjadi support system untuk suaminya, tapi kalau tidak hati-hati juga bisa menjadi penghancur untuk suaminya. Betul Bu? Dan gak ada kewajiban presiden harus punya istri. Sing ngomong sapa? Ayo sapa sing ngomong? Ya, kita berdoa. Ini paket komplit. Kalau kemudian Allah meridhoi, insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, sebagaimana termaktub dalam undang-undang, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Mudah-mudahan bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Sudah jam 2, sebagaimana kesepakatan sampai jam 2. Ini jam 2 Bu. Dirampok Bu Vera sudah 1 juta. Akhirnya kita berdoa bersama-sama nanti bersama para kiai, mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baca Hasbi Robi bareng-bareng sama saya, minta tolong sama Allah untuk menjaga Indonesia. Hasbi Robi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Lebih keras.
Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah. Sekali lagi, hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan